Pinjaman Bank BRI tanpa jaminan sertifikat rumah. Apakah kita tetap bisa meminjam pinjaman modal kerja Bank BRI tanpa menggunakan jaminan sertifikat rumah? Simak terus video saya. Untuk teman-teman yang mungkin akan mengajukan pinjaman di Bank BRI, khususnya lewat KUR, KUPEDES, dan KUPRA, tentu saja diwajibkan untuk memiliki jaminan. Nah, sangat menyedihkan sekali bahwa memang pinjaman ini harus berkutat dengan yang namanya jaminan. Bisa nggak sih kita meminjam di bank, khususnya Bank BRI, baik itu KUR, KUPEDES, ataupun KUPRA tanpa menggunakan jaminan sertifikat, khususnya sertifikat rumah, tanah, gedung, gudang, dan lain sebagainya? Jawabannya tidak bisa, teman-teman, karena semuanya ini berkaitan dengan jaminan. Jadi teman-teman, di pinjaman KUR Bank BRI, KUPEDES BRI, KUPRA BRI itu semuanya mengikat teman-teman untuk bisa memasrahkan jaminan itu berupa minimal BPKB motor dan ada juga minimal sertifikat tanah ataupun rumah. Nah, solusinya gimana buat teman-teman yang mungkin tidak bisa menyerahkan atau tidak memiliki jaminan seperti sertifikat rumah? Nah, tentu saja solusi alternatif yang bisa teman-teman dapatkan untuk teman-teman tetap bisa mengajukan pinjaman KUR BRI, KUPEDES BRI, KUPRA BRI adalah dengan menggunakan jaminan BPKB motor. Nah, berbicara dengan masalah jaminan, jadi teman-teman, bank ini ingin mengikat teman-teman lewat jaminan berupa jaminan sertifikat tanah. Di sini khususnya saya membahas jaminan sertifikat tanah, tapi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman ini bisa menggunakan AJB atau akta jual beli. Nah, biasanya AJB ini akan disahkan oleh notaris rekanan Bank BRI ketika nanti teman-teman mengajukan pinjaman KUPEDES ataupun KUPRA. Kenapa? Karena nanti akan diikat secara HT atau hak tanggungan. Kalau istilah perbankannya SKMHT. SKMHT adalah surat kuasa menjual hak tanggungan. Jadi bank ini dikuasakan oleh teman-teman untuk bisa menjual atau menyita ataupun melelang bank, khususnya di sini Bank BRI, untuk bisa menjual hasil aset teman-teman berupa sertifikat tanah, rumah, gedung, dan lain sebagainya apabila teman-teman ini gagal bayar ataupun tidak bisa mengangsur. Itu adalah tujuan bank ketika teman-teman ini mengajukan pinjaman KUPEDES atau KUPRA dan tidak bisa membayar angsuran tiap bulannya ya. Maka dari itu teman-teman harus selalu berhati-hati untuk teman-teman bisa selalu taat dan patuh terhadap peraturan perbankan agar hal yang jelek ini yang dilelang ataupun dijual kembali oleh bank ini tidak sampai terjadi di teman-teman ya. Kenapa saya bilang demikian? Karena ribet banget teman-teman. Nanti kalau teman-teman nih misalkan, teman-teman mengajukan pinjaman KUPRA atau KUPEDES di atas 50, 100 kelipatannya atau mungkin lebih besar lagi. Tidak bisa membayar. Yang pertama nanti teman-teman akan di SP dulu teman-teman. Di SP 1, 2, 3 kalau tidak bisa membayar nanti akan masuk ke pelelangan. Jadi bank ini berhak melelang karena atas dasar SKMHT tadi yang sudah saya sebutkan di depan untuk bisa melelang aset teman-teman. Nah, hasil lelangannya ini nanti untuk menutup pinjaman teman-teman dan juga sisanya, jika ada sisa dari hasil lelang aset ini akan dikembalikan kepada teman-teman. Jadi teman-teman ini mendapatkan pengembalian atas aset teman-teman yang dilelang ataupun dijual kembali oleh bank karena teman-teman tidak bisa membayar angsuran tiap bulannya. Nah, sekarang teman-teman, untuk bisa teman-teman ini dipergunakan pinjaman menggunakan sertifikat, itu syarat-syaratnya
Baik itu KUR, KUPEDES, KUPRA itu sama saja teman-teman. Seperti KTP, kemudian kartu keluarga, kemudian buku nikah. Untuk yang sudah menikah, jika belum menikah teman-teman melampirkan surat keterangan belum menikah. Setelah itu nanti teman-teman melampirkan NPWP, kemudian nanti teman-teman melampirkan SKU, OSS, ataupun SIUP atau TDP. Kemudian yang terakhir adalah fotokopi jaminan. Nah, jaminan ini kalau KUPEDES dan KUPRA jaminan berupa sertifikat tanah atau rumah atau sejenisnya ya, berupa sertifikat. Motor bisa tidak? Motor bisa alternatifnya, tapi di sini saya membahas sertifikat tanah. Jadi teman-teman bisa menggunakan sertifikat tanah atau AJB akta jual beli. Kalau teman-teman tidak mempunyai biaya untuk diroya, nanti ada rekanan notaris dari Bank BRI untuk teman-teman ini bisa dibantu biaya-biayanya nanti dipotongkan dari pencairan. Nah, ada permasalahan lagi ketika teman-teman ini mengajukan pinjaman, baik itu KUPEDES ataupun KUPRA menggunakan sertifikat tanah atau sertifikat rumah atau sertifikat, kalau di perdesaan itu ada sawah ya, atau petok itu. Nanti teman-teman kalau belum beratasnamakan teman-teman, maka diwajibkan untuk yang memiliki nama ini untuk turut hadir dan ikut serta dalam penandatanganan di SKMHT. Nah, jadi tanggung jawab teman-teman ada dua. Satu, tanggung jawab kepada bank untuk mengangsur. Yang kedua adalah tanggung jawab secara moral kepada yang dipinjamkan sertifikatnya oleh teman-teman, baik itu mungkin saudara ataupun orang tua. Maka teman-teman wajib mengajak mereka dan menjelaskan kepada mereka kalau teman-teman ini minjam sertifikatnya, mereka harus tanda tangan, mengetahui bahwa mereka diikat, agunannya ini diikat oleh bank atas nama agunan oleh mereka, pinjamannya atas nama teman-teman, dan mereka tanda tangan di bank. Dan nanti akibatnya apa jika teman-teman ini tidak mengangsur, teman-teman sebaiknya menjelaskan itu terlebih dahulu kepada orang yang telah berbaik hati meminjamkan sertifikat rumah, tanah, ataupun sejenisnya kepada teman-teman, baik itu orang tua ataupun saudara ataupun kakak, adik, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai ada nanti ketidaktahuan bahwa kalau misalkan teman-teman ini meminjam sertifikat, orangnya itu nggak diajak. Ya nggak bisa teman-teman. Biasanya itu bank itu akan mengundang semua pihak-pihak terkait, baik itu yang meminjam pinjaman ataupun yang dipinjamkan sertifikatnya oleh si peminjam awal ini, untuk mengetahui bersama tanda tangan di atas materai diikat agunannya. Itu sebagai bentuk tanggung jawab teman-teman dan bank kepada yang memiliki jaminan atau agunan tersebut. Jadi memang alternatif ini sudah sangat biasa ya teman-teman di dunia perbankan. Kalau AJB ataupun sertifikat tanah ini belum atas nama teman-teman sebagai pengaju di bank, maka wajib yang yang memiliki jaminan sertifikat ini diajak ke bank untuk tanda tangan. Kemudian nanti yang punya sertifikat ini nanti juga akan dimintai keterangannya kalau misalkan teman-teman ini gagal bayar atau tidak bisa mengangsur. Jadi jangan sampai teman-teman ini gagal bayar atau tidak bisa mengangsur, yang mengakibatkan reputasi yang pertama, yang kedua asetnya bisa dilelang. Sayang banget teman-teman. Mungkin itu saja sekilas informasi dari saya tentang bagaimana sih cara meminjam uang atau cara pinjam uang di Bank BRI dengan menggunakan sertifikat tanah, rumah, bangunan, gudang mungkin, sawah, perkebunan, dan lain sebagainya, untuk menambah modal kerja teman-teman. Bila ada teman-teman pertanyaan seputar sertifikat untuk jaminan di bank, silahkan tulis saja di kolom komentar, akan saya jawab atau akan saya dibuatkan video. Baik, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.